seperti ada Imdadul Yaum. Jadi beliau kayak punya memanjangkan waktu sendiri. Keterangannya sama, penjelasannya juga sama. Tapi itu hatam juga. La itu teman, la ke kanan, ilaha ke atas, ilah ke jantung, Allah buang ke hati, ke kiri. Maimun, ya. Engkau cinta aku cinta kamu. Ya. Ketahuilah bahwa akhir zaman akan ada orang-orang yang belajarnya pakai terjemah. Jangan kau benci. Ya, kalau jangan kau benci. Terus di beliau benar-benar terasa bagaimana beliau mendidik kami itu. Dari hati. Jadi duduk sejenak dengan beliau itu masih rasanya kan beda. Kalau Mbah Mun, para santrinya Mbah Mun itu menganggap Mbah Mun dekat dengan dia, karena memang Mbah Mun itu orangnya dekat dengan siapapun. Jadi bahkan dengan orang yang kita anggap itu ya nggak ada pentingnya, tapi yang beliau tetap dianggap penting. Jadi itulah beliau, sosok beliau. Pastinya sangat kehilangan ya, susah untuk mencari seorang syekh, seorang murabi. Selain dari kitab-kitab yang saya tadi sebut, kira-kira ada yang beliau mungkin karang yang sekiranya buat jadi tradisi, kejadian-kejadian, terlebih khusus kejadian mungkin di Nusantara kita ini, ada, kira-kira ada? Jadi kalau Mbah Mun itu kan ada karangannya tentang Mukasyafatul Qulub, beliau ngarang juga. Mukasyafatul Qulub iya. Bukan Imam Ghazali? Iya, beliau karang juga. Kemudian tentang Jauharah apa itu ya, kemudian Nubdatul Anwar, kemudian banyak nama-nama kitabnya ya, saya nggak hafal karena memang saat saya udah keluar itu belum sempat publish, karena baru-baru terakhir memang itu baru mulai muncul. Ya, memang ya banyak yang mungkin saya anggap ya keluarga tahu apa mungkin kedepannya yang akan terjadi, yang beliau tulis itu nggak akan mungkin muncul di permukaan, artinya paling ditahan sama keluarga. Tapi beliau memang punya kitab tentang tsunami itu, kejadian 2004 yang memang benar-benar nyata itu beliau ceramahnya apa yang diucapkan. Dan beliau punya kitab Nususul Akhyar, nas-nas yang terpilih untuk menjawab daripada problematika tentang satu Ramadan dan satu Syawal. Jadi karena dulu ada pesantren ya yang terkenal lah, tapi nggak saya sebutkan, itu dia tidak mengikuti arahan pemerintah untuk lebarannya. Beliau lebaran sendiri. Oh gitu. Sama beliau dikirim surat Mbah Mun. Ketika dikirim surat, beliau membantah. Emang orang hebat juga ulama. Ketika beliau membantah, Mbah Mun ngarang kitab namanya Nususul Akhyar. Baru setelah itu orang itu kodok semuanya. Jadi mengatakan, nah ini benar-benar berarti Mbah Mun yang benar. Itu tradisi ulama, artinya kalau dia nggak cocok dengan orang disurati. Ya, jadi gitu. Tidak diumbar, ini disurati. Surat akhirnya jadi kitab, sebuah kitab. Jadi itu Masya Allah. Namanya kitab Nususul Akhyar. Ini saya baru punya ini. Masya Allah. Nah kalau untuk ini memang Maslahul Tanasub itu beliau sering berulang-ulang. Ya, jadi saking dekatnya intinya ya Allah. Itu tidak ada lafaz yang memang seperti lafaz Allah. Allah itu lafaz, semua lafaz jika hurufnya diambil satu-satu itu akan hancur, rusak maknanya. Tapi lafaz Allah itu enggak, semakin diambil hurufnya akan semakin dekat ke hati. Allah, alifnya diambil tinggal lillah, hanya untuk Allah. Semakin dekat. Lamnya diambil lagi tinggal lahu, ya, baginya, hanya untuknya. Lamnya lagi diambil tinggal hu, domir sa'an, yang ada di hati paling tertinggi. Makanya hu ada orang torekot yang bikinnya sampai hu. Itu kan udah karena domirnya itu. Iya, udah paling dekat itu. Kapasitas paling tinggi, paling dekat. Jadi Mbah Mun itu sering ngomong gitu. Jadi itu Masya Allah, ini takmilat ini. Dan di sini memang ditambahin sama beliau karangan sholawat Abu Syiri. Siapa itu ya, Abu Syiri ya, yang punya burdah. Imam Busiri. Nah, Imam Busiri itu kan punya karangan tentang Muhammadun Ashraful Arabi wal Ajami. Itu kan ada belum sempat selesai beliau wafat.
Syekh Busiri. Heeh. Dilanjutkan sama Mbah Mun. Oh. Jadi beliau ngarang sampai 14, ditambahin sama Mbah Mun 14 lagi. Sesuai dengan abjad huruf hijaiyah. Ada 28. Oh. Ya, Busiri yang pertama A, Ashrafil, kedua Ba, Basitun, kemudian Ta, Tajun, Sa, Iya. Jim sampai Sod, wafat. Oh. Mbah Mun ngulang nambahin dari Dot sampai Ya. Oh. Dan beliau karang setelah beliau ziarah dari makamnya beliau. Imam Busiri. Imam Busiri. Allah. Jadi beliau tuh Masya Allah. Udah dibacakan sama beliau juga. Jadi beliau selain janib dohirinya kuat, janib ruhinya yang paling kuat. Kalau dohiri memang sebenarnya dilihat kasat mata beliau nggak ini banget ya, artinya sholatnya nggak terlalu banyak, duhanya juga paling 4 rakaat beliau nggak sampai 8. Tapi janib ruhinya beliau tinggi, artinya benar-benar hati ditata. Iya. Dan orang kan sekarang ini lebih ke ngejarnya janib dohiri, artinya dohirnya kayak secara syariatnya kuat, ini ittiba rasul, ya jenggotan, pakai dan sebagainya, tapi janib ruhinya nggak ditata. Melihat ngeluarinnya dia kelihatan keluarnya nggak sesuai Nabi bid'ah, tapi dohirnya apa ruhinya dia bid'ah juga, artinya nggak paham. Jadi makanya itu Mbah Mun tuh memperbaiki janib ruhi. Mbah Mun. Nah, sosok Mbah Maimun yang begitu berkesan sama santri, keluarga tentunya. Memang kalau kita lihat Mbah Maimun ini sosok seorang kiai yang secara fisik mungkin orang semua tahu beliau juga berpolitik gitu, tapi nggak seperti bagaimana memberlakukan politik ini tuh sebagai mungkin tujuan hidup terkesan, sehingga Mbah Maimun kita hampir nggak pernah dengar meskipun beliau ada di golongan sebelah tapi dimusuhi sama yang sebelah gitu, karena mungkin nilai keikhlasan atau gimana gitu. Artinya beliau bisa menyeluruh ke kemana aja gitu. Politiknya beliau itu politik maslahat, politik membenahi. Berbeda dengan kebanyakan orang, politiknya itu mafsadah, buat ngancurin. Pokoknya bagaimana musuh hancur, bagaimana hancur. Kalau mau enggak, pokoknya benahi. Makanya saat rame-rame nggak ada yang backing, beliau masuk. Ya. Bahkan itu wawancaranya yang diabadikan di kitab Mbah Mun itu lucu. Ya, jawabannya Mbah Mun itu sangat cerdas sekali. Ada itu karangan miliknya siapa yang kemarin buku 40 harinya Mbah Mun terbit itu tentang politiknya Mbah Mun. Politiknya Mbah Mun itu politik tingkat tinggi, artinya benar-benar penuh dengan pemikiran jauh. Jadi walaupun memang beda dengan orang, bahkan yang kita anggap itu kan sarang terburuk ibaratnya salah saat ini ya yang enggak mau, tapi Mbah Mun selalu bela itu biasa. Artinya ya politik itu membenahi. Kalaupun buruk jangan ditinggal, tapi kita benahi. Dan Mbah Mun tidak sedikit pun pernah memakan hasil dari uang perpolitikan. Karena saya tahu beliau itu punya kotak-kotak 4 uang itu sendiri. Ya, jadi setiap saya selesai kadang ngaji Ihya sama beliau, selesai ini saya sowan pagi-pagi jam 5:30 lah, selesai jam 6. Habis itu pasti karena saya niat awal memang ya pertama memang cari ilmu barokah, kedua nyari sarapan. Dengan anak santri itu paling senang kalau pagi sarapan malah di sarapannya beliau sederhana orangnya ya, nasi sama sambal biasa sama tempe udah. Tapi beliau selalu tuh nanti kalau dapat uang dari mana naruhnya beda, ini taruh yang di sini kan, menurut khadimnya tidak beda. Dan uang dari politik yang saya tahu beliau bangunkan ke masjid-masjid milik polisi dan sebagainya, yang jadi kembali ke negara. Jadi politik tapi nggak mewarnai beliau mah mewarnai politik. Di akhir-akhir hayat beliau memang pisah semua, keluar dari semua kepengurusan. Dari tahun 2000 berapa beliau bilang coba 7 tahun tuh beliau down bawah. Artinya nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan apa, pokoknya dari tani. Beliau miara ayam. Dari ayam beliau dapat ilmu dahsyat itu. Beliau bilang apa ya? Ajhalul hayawan, kata beliau, bodoh-bodohnya hewan di ayam. Kata beliau, ya. Kenapa? Ayam ini dikasih telur bebek dia mau, diremit. Ya. Nanti sudah netes juga diasuh. Ya, saya bangun ya ayam, kamu nggak tahu ini anakmu atau nggak tahu mbah, kata ayam. Jadi artinya bangsa Indonesia akan hancur kalau sudah niru ilmunya ayam. Kata dia, nggak tahu anaknya. Kata dia.
Artinya anaknya itu nggak dipahami, nggak diajar atau buat ke hal yang baik itu begitu. Jadi kata beliau, dan itu akhir zaman ilmu ayam yang ditiru, punya sayap tapi nggak bisa terbang. Kata beliau. Oh gitu. Jadi itu Iya, halul betul. hayawan, kata beliau, jahil-jahilnya hewan itu ayam, dikasih telur bebek, dia diremin dan sebagainya. Itu dahsyatnya Mbah Mun itu sampai begitu benar-benar dipelajari. Dan itu beliau ilmu begitu susah. Dari keluarga kira-kira ada yang warisin kemiripan nggak? Mungkin dari segi keilmuan atau Kalau yang untuk keilmuan ya kulluhum alimun, putra Mbah Mun 8 itu semua alim semua. Walaupun berpolitik, politiknya nggak mengaruh dia, bahkan dia yang ngaruh. Kayak Gus Kamil almarhum Allah yarham itu kan berpolitik berapa tahun jadi ketua DPR, tapi terkenalnya memang kiai. Bukan, kalau orang kalau udah masuk politik kan kekiainya hilang. Banyak lah orang-orang politik yang masuk politik udah nggak ada kan. Bagus.